Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu dengan Tuhan lewat renungan malam saat ini. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, malam ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan terus nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Kau mungkinkan kami lakukan hari ini yang berkenan kepadamu. Kembali di malam ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kuasai dan terangilah hati kami. Curahkanlah Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Lukas pasal 3, ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 3, ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada apa yang ditentukan bagimu." Dan prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Amin. Buah pertobatan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bertobat bukan hanya berarti perubahan pikiran, melainkan yang terutama adalah arah dan sikap hidup. Maka harus ada buah pertobatan yang membuktikan kesejatian pertobatan itu, sebagaimana di dalam ayat yang ke-8 bagian A pembacaan kita. Pertobatan palsu atau pura-pura akan berakibat yang mengerikan, yakni penghukuman keras dari Tuhan. Ayat yang ke-9. Kepada orang Yahudi yang menganggap diri sebagai keturunan Abraham, Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan diselamatkan bukan karena mereka keturunan Abraham. Dalam ayat yang ke-8 bagian B. Buah pertobatanlah yang akan membuktikan kesejatian mereka sebagai keturunan bapa kaum beriman. Itu dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika mereka mengaku memiliki iman seperti Abraham, maka seharusnya mereka bertindak sesuai dengan tindakan Abraham yang berdasarkan iman atau keyakinan itu. Salah satu wujud iman Abraham ialah rela mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya,
Sikap yang berpusat pada kehendak Allah, bukan berpusat pada diri sendiri ini, merupakan tanda atau bukti atau buah dari pertobatan yang sejati di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kepada 3 kelompok orang yang menanyakan perihal buah pertobatan yang harus mereka tunjukkan, Yohanes menegaskan tentang perubahan sikap. Sikap yang harus dirubah. Bila sebelumnya berorientasi pada diri sendiri dengan tidak peduli kepada yang berkekurangan dalam ayat yang ke-11. Menggerogoti uang pajak yang lain, ayat 13, dan menyalahgunakan otoritas untuk keuntungan pribadi. Kemudian sikap itu harus dirubah dan harus berpusat kepada Tuhan. Maka di sini berlakulah nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita lihat ke dalam diri sendiri. Apakah bukti pertobatan yang harus kita wujudkan? Mungkin cara kerja kita yang berpusat pada diri sendiri telah merugikan sesama kita. Apa yang kita lakukan, kita berpikir melakukannya untuk sesama, tetapi sebenarnya untuk diri kita. Atau apakah pelayanan kita di gereja atau masyarakat bermotivasi untuk keuntungan kita sendiri? Atau mungkin ada hal-hal lain yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, seruan kepada kita semua. Bertobatlah, bertobatlah, hasilkanlah buah pertobatan yang menyenangkan Tuhan dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah buah pertobatan. Dan kita hanya mampu, kita hanya bisa ketika kita menyerahkan hidup ini untuk diisi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai dengan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kembali kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu malam ini, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa segala kebaikan dan kemurahan Tuhan terus nyata dan kami alami di sepanjang hidup kami. Firman Tuhan kembali kami renungkan malam ini, dan kiranya firman ini sungguh-sungguh meneguhkan iman percaya kami, menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup ini. Ketika banyak hal kami lakukan tidak berkenan kepada Tuhan, ketika banyak hal kami lakukan masih berorientasi pada diri kami sendiri, kepentingan diri sendiri, lalu mengabaikan kepentingan sesama kami, orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan, tuntun dan pelihara kami untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Kami berbalik dari setiap hal yang tidak berkenan kepadamu. Malam hari ini Bapa, kami berdoa kepadamu, pimpin, serta dan pelihara kami. Tuntun seluruh jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu malam ini diberkatilah. Dan biarlah firman ini juga menjadi kekuatan iman bagi mereka. Berkati dan sembuhkan yang dalam pergumulan sakit, baik itu dirawat di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam upaya di tengah-tengah bangku pendidikan, terutama dalam memasuki tahun ajaran yang baru ini. Tuhan,
Sebelum mereka lebih jauh melangkah di tahun ajaran yang baru ini, kami mohon tuntunan dan hikmat daripada Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang dapat merusak dan merugikan masa depan mereka. Karena kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan anak-anak kami. Bapa dalam kerajaan surga, pimpin dan sertai kami malam ini dalam peristirahatan kami. Dan kiranya oleh kemurahan Tuhan besok pagi kami dapat dibangunkan untuk kembali melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.